Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Amma ba'd, hadratal afadil, para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, berbagai tokoh masyarakat, para pendengar radio Suara Giri di acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat-sahabat saya di studio, Pak Saifuddin, Pak Haji Kuswaji, Pak Haji Samsul, Pak Haji Arjo, Pak Haji Junaidi, Pak Haji Miarso, dan semuanya, Abah Haji Saman, Abah Misto, Pak Haji Hambali, Pak Mulyadi, sampai Pak Haji Rois, ibu-ibu dari Wiringen Anom, Sumengko, Bu Sampi, Bu Satuni, Bu Sulistyawati, ada Bu Puji, dan keluarga besar Qasida New Rindu Rasul yang dipimpin oleh Bunda Nani dan pengasuhnya Bunda Yaha. Semua pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sekalian kembali dihidupkan oleh Allah, diberi kesempatan untuk menghirup udaranya yang segar, semestanya yang indah. Ini semuanya tidak lain karena kasih sayang, rahmat, anugerah yang dicurahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita kembali dipertemukan dengan salah satu bulannya yang mulia, yakni bulan Rajab. Di bulan Rajab inilah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mendapat obat dari berbagai macam persoalan yang dihadapinya, sehingga semuanya happy ending, agar kehadiran kita sekalian di subuh yang indah ini membawa pengaruh yang positif bagi segenap orang-orang yang kita cintai yang telah kembali menghadap kehadirat Allah. Maka kita doain beliau-beliau. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila malaikatikal muqarrabin khulafa'ir rasyidin syuhada'is sholihin auliya'is sholihin, khususan sultan ya Allah sholihin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa ila hadrati jami'ahil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa ila abaina wa ummahatina jadina wa istatina wa li awladina wa li asaidana wa li masyaikhina wa li ikhwanina khususan Allahumma ighfir lahum. Ada Mas Dwi Ardiansyah, ya, ada Pak Bukhari, ada Yai Fauzan dan lain-lainnya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah yang ada di studio, bulan Rajab itu bulannya Allah. Rajabun syahrullah. Kalau bulan Sya'ban, wa Sya'banun syahri, bulannya Rasulullah, wa Ramadanun syahru ummati. Ketika kita sekalian dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan mengantarkan kehidupan kita sekalian menjadi hidup yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Wulan Rajab, wulane Gusti Allah. Wulan Sya'ban, wulane Rasulullah. Wulan Ramadan, wulan kita sedaya, sing manfaatno dunya akhirat uripe mulya. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Duh Gusti Allah, nyuwun barokah wulan Rajab. Duh Gusti Allah, imane jamaah tambah mantep. Duh Gusti Allah, paringi rizki ingkang cangkep, ben ibadai para pendengar tambah sregep. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe, ngelingake dulur aja turu sore. Kene tak critani kanggo seboh mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Duh Gusti Allah, mugi jenengan paring berkah dateng pendengar ugi sedaya jamaah wonten wulan Rajab ugi wulan Ruah ngantos Ramadan barokai tambah kata. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma
fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi nalika urip sandangane tumpuk-tumpuk besok yen mati mripat kupinge disumpel kapuk nalika urip perhiasane kalung lan gelang besok yen wis mati dihiasi rentengan kembang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan idawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau alhamdulillah. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Pada saat Allah menciptakan bumi dan langit, dan ada 4 diantaranya bulan yang dimuliakan. Kita kenal ada Dzulqa'dah atau Selo ya. Di bulan Selo itu kita kenal gencatan senjata yang biasanya perang terus ya, maka mulai diredakan dengan perjanjian Hudaibiyah, Suluh Hudaibiyah. Biasanya teman-teman kalau umroh bersama saya, bersama Pak Misto, itu pasti ngambil salah satu mikot, yakni Hudaibiyah ya. Ditungakno muga-muga Pak Haji Ahmad Misto itu sehat terus ya. Iki mau arepe pamit nanggone rumah sakit semen ya wis nang berangkat bro. Mari ngene kok ben iso ngelencer karo Pak Rois nang Balung Panggang ya. Alhamdulillah kabeh padha sehat kabeh. Nah, ketika dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah, dan sebenarnya secara fisik orang Islam itu dirugikan karena ketika ada orang kafir yang masuk Islam itu dipersoalkan, tapi kalau ada orang Islam yang kembali kafir sumonggo gitu ya. Mestinya ditulis Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim mengawali perjanjian diganti dengan Bismikallahumma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu di Dzulqa'dah. Juga pada bulan itu pernikahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Maimunah, dengan Siti Zainab, dan munajat Nabi Musa alaihissalam juga dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Pada musim haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah atau bulan korban ya, Idul Korban. Mudah-mudahan semua yang rajin ngaji ini pada saatnya nanti diberi kesempatan minimal melaksanakan ibadah umroh ke Makkah dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah ya. Bapak Ibu sekalian, kan sekarang itu banyak fasilitas, tidak harus lunas sebelum berangkat ya. Ada yang baru bayar separuh, bahkan ono sing mek seperapat. Ada yang lebih leluasa luar biasa itu berangkat dhisik, wis mari teko gek nyicil. Yo, ini kan
sudah dapat pahala ya. Kita kan tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Tapi kalau kegiatan itu sudah kita laksanakan, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan ketika nanti di sana di makom-makom mustajabah minta kepada Allah, ya Rob, kalau berangkat ngriki niki dereng bayar belas. Muga-muga mangke ndugi jenengan paringi rezeki sing kathah sehingga saged menyelesaikannya dengan baik ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sama-sama kita ketahui berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita di Makkah sehari saja itu lebih baik daripada 100.000 hari. Itu konversinya sama dengan 274 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga bulan Muharram atau bulan Syuro. Ada yang menyebutnya di bulan Syuro itu ada hari raya anak yatim ya, terutama pada tanggal 10 Muharram Allah banyak memberikan anugerah kepada umat Islam. Kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun itu juga bulan Muharram ya. Padamnya api yang membakar Nabiullah Ibrahim bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang di bulan Muharram. Nah, yang di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat istimewa, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Tanggal 27 setiap Rajab ya, itu dibulani tanggal 27 Rajab itu diperingati Isra Mi'raj. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita memanfaatkan momen Isra Mi'raj itu dengan peringatan tidak harus tepat tanggal 27 ya. Ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya, bahkan sampai sudah masuk di bulan Sya'ban masih ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo keliru, Isra Mi'raj Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bulan Rajab ini menjadi solusi semua persoalan, berbagai persoalan yang kita hadapi insya Allah selesai. Dengan apa? Rohnya Rajab adalah perintah melaksanakan sholat ya. Ibadah-ibadah yang lain, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada sedekah, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, itu melalui malaikat Jibril, melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Tapi khusus untuk perintah sholat ini Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah tuntas ya. Kita semuanya sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad ditinggal oleh orang yang sangat membantu pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Kemudian di bulan Ramadan ada istrinya Sayyidatina Khadijatul Kubra Ummul Mukminin juga diambil oleh Allah di tahun 10 kenabian. Ketika beliau melaksanakan dakwah ke Taif, diterima dengan penerimaan yang sangat menyakitkan dengan kalimat-kalimat lek cara wong Surabaya yo pisuan, gendeng-gendeng ke. Tidak cukup itu, dilempari dengan batu, dengan kayu dan lain sebagainya. Sementara pada sisi yang lain, beliau dan berbagai macam pengikutnya diboikot oleh kufar Quraisy, sehingga kehidupan ekonominya mengalami tekanan yang sangat berat. Subhanallah, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengatasi semuanya. Pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Yang pertama, tazkiyatun nafs ya, mensucikan hati. Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat meninggalkan Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas, Nabi Muhammad dioperasi oleh malaikat Jibril, dibedah dadanya. Ketika itu Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunat di bawah talang masjid ya, di Hijr Ismail. Kemudian dia didatangi oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya dengan operasi sesuai dengan kehendak Allah, dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa Bapak Ibu sekalian pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah? Karena hati itu merupakan bagian tubuh kita yang paling menentukan. Di mukadimah tadi saya sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ketika segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh kita ini akan baik. Sebaliknya ketika segumpal daging itu jelek, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu, adalah hati. Makanya Bapak Ibu sekalian sering mendengarkan disuruh menjaga hatinya. Aslihu qulubakum yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bersihkan hatimu. Kalau hatimu itu bersih, maka insya Allah Allah akan membersihkan hatimu dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosamu. Hakim membawakan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asya'ati wa daraji, al-fatayaji, rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami. Bila hati kita bersih, kerja kita tanpa pamrih, kita disayang ilahi, insya Allah banyak rizki. Namun bila hati keruh, rumah tangga akan kisruh, pekerjaan makin kacau, dengan surga tambah jauh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asya'ati wa daraji, al-fatayaji, rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami. Bila hati kita hitam, wajah kita tampak gelap, masa depan makin suram, di akhirat masuk jahanam. Namun bila hati putih, wajah kita tampak bersih, pikiran pun jadi jernih, kelak di surga yang tinggi. Oh, salamun alaik, ya Rafi asya'ati wa daraji, al-fatayaji, rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tubuh kita ini terdiri atas dua unsur. Yang pertama unsur rohani dan yang kedua unsur jasmani. Kita ingat satu hadis ya, ketika Allah menciptakan kita sekalian, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Jadi kalau hitungan dalam minggu yang ke-19 atau di bulan yang ke-5, maka fisik kita ini sudah sempurna. Pada saat itu thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh,
wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun au saqiyun. Jadi jangan pernah lupa anak-anak kita itu terdiri atas dua unsur. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani, atau yang pertama lahiriah, yang kedua batiniyah. Kalau kita disuruh memilih, kira-kira milih kulitnya apa milih isinya? Ya, pasti orang-orang akan milih isinya. Ibarat makan lontong, setelah dikupas pohon pisangnya atau plastiknya, maka pasti akan dibuang di keranjang sampah. Yang masuk ke dalam mulut kita adalah lontongnya. Nggak mungkin kualik, mosok lontongnya dibuang terus bungkusnya dimakan. Nah seperti itulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sekalian ijik ketunggon roh, ijik ketunggon nyowo, maka kita ini mulia, kita dihargai orang, dihormati orang, lek mertamu ya disumanggakno. Tapi ketika rohnya diambil oleh Allah, ketika nyawanya diambil oleh Allah, ya kayak lagunya Wak Kaji Romai Rama itu, badan pun tak berguna sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya batang karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula berharga kini bangkai tak berguna. Akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ditanya ya, pilih minyak samin cap babi apa pilih minyak babi cap onta? Ya, panjenengan pasti akan memilih minyak samin cap onta. Tapi pilihannya enggak minyak samin cap babi. Minyaknya samin tapi bungkusnya babi. Yang kedua minyak babi tapi bungkusnya onta. Ya otomatis Bapak Ibu sekalian yang dipilih ya lahir batin baik. Tapi kalau pilihannya seperti itu, maka kita pastikan memilih minyak samin meskipun cabe babi. Kenapa? Karena rohaninya, karena intinya itu adalah hal baik yang kita butuhkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Luqmanul Hakim menasihati putranya, ya bunayya innan nasi salah satu aslas, sulusun lillah wa sulusun li nafsihi wa sulusun lidudi, fa amma ma huwa lillah faruhahu wa amma ma huwa li nafsihi fa amalihi wa amma ma huwa lidudi fa jismihi. Jadi roh kita ini lillah, amal kita itu linafsi untuk kita, dan tubuh kita fajismihi lidud. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap tubuh manusia itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama roh, unsur yang kedua itu amal perbuatan kita, dan unsur yang ketiga tubuh kita. Tubuh ini hanya sampiran, ibarat pantun gitu, sampiran. Kalau yang sering mengikuti suara Giri FM itu kan ada pantun tuh ya. Nah sampirane itu menggunakan macam-macam. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya iwak bandeng, ono iwak teri, percuma ganteng. Nah percuma ganteng ora gelem melok ngaji itu isinya. Sampirannya iwak bandeng,
iwak bandeng ana iwak teri padha karo iwak hiu kecemplung kali percuma ayu ora gelem melok ngaji. Itu sampirannya. Jadi tubuh kita ini hanya sebagai media. Makanya panjenengan tidak perlu risau ketika awake kapate api, misalnya kok lemu seru ngono ya umpamane. Atau sebaliknya langsing banget ya. Nggak usah berlebihan. Kenapa? Karena itu hanya media. Itu hanya seonggok daging casing. Ketika nanti ditinggalkan oleh nyawa, maka tidak ada yang mau membelinya. Ijik lumayan kuda gila, lek mati disembelih regane isek di atas 15 juta. Lali awakmu iku mati ora ana wong doyan. Mangane sing rondo-rondo wis nang rabi ya, sing duda-duda wis nang rabi. Ben ono sing ngeramut somben lek. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi roh kita ini yang nanti akan kembali kepada Allah. Amal perbuatan kita, panjenengan mengikuti ngaji kayak gini, itu yang nanti akan menyertai kita, akan membantu kita. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan mendampingi kita. Ilmu yang bermanfaat yang kita ikuti dalam pengajian, kemudian kita sampaikan kepada anak kita, kepada teman-teman kita, itu yang nanti akan setia menemani kita. Nah, sedekah kita kayak ini tadi, ada Pak Haji Rois bawa bungkusan ya, ada Bu Istiana yang membawa kerupuk dan lain sebagainya. Masya Allah, itu yang nanti akan menyertai kita. Sebab jari wong tua-tua, lek wis mati pedot amale, kejaba telu perkarane, amal jariyah ikhlas atine, seneng sedekah marang sapa wae. Amal jariyah ikhlas atine, seneng sedekah marang sapa wae. Wis gak penting yang disedekahkan itu apa. Apalagi disedekahkan di tempat pengajian. Ada air, Masya Allah. Air ini masuk ke dalam tubuh berubah menjadi darah. Ada kerupuk, setelah dimakan masuk ke dalam tubuh menjadi darah yang mengelilingi seluruh organ tubuh. Digawe ibadah, sing ngekei banyu entuk royalti, sing ngekei jemblem entuk royalti. Wis apapun itu ya. Kaping pindho ilmu kang manfaat, dilakoni kanthi semangat, gak pandang sugih utawa melarat. Gusti Allah seneng wong taat. Kaping telu duwe tinggalan, anak soleh ngerti tatanan, gelem dongakne sarono iman, nganti wong tuane tekan kuburan. Nah, amal-amal ini yang nanti akan mengikuti kita. Sebab setiap manusia latus aluna yauma idzin anin naim. Semua fasilitas yang pernah diberikan, apapun bentuknya, apa rupa badokan, apa rupa sandangan, apa rupa perhiasan, kendaraan, perumahan, dan lain sebagainya, itu nanti tidak ada yang terlewatkan. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Makanya omah-omahe panjenengan wis gak perlu ndelok gede cilik, ojo digawe turu tok. Somben lek ditakoni ku jawabe rada isin. Mosok gawe omah apik-apik digawe turu tok ya. Ya digawe maca Quran, ya digawe wiridan. Kala-kala nekakno kancane dijak yasinan. Ora ketang apa bae memperingati
hari ulang tahun pernikahannya, kelahirane sopo lan liyane, undangan ben awakmu sok ben ditakoni karo Gusti Allah iku jawabe enak. Gusti, griya kula niku telase sak menten. Nek kono wis ana hitungane, sampeyan mek ndelok ngene tok. Oh iya iki biyen bangune nyicil ya. Utang iku ana catetane kabeh. Terus mbok gawe apa wae, termasuk kendaraane sampean niku. Aja digawe refreshing nanggone kafe per kafe apik ae. Digawe nglencer nanggone Tanjung Kodok, nanggone Malang, nanggone Batu. Tapi sing luwe apik digawa kanggo nang masjid, digawa kanggo nang musala, digawa teko nanggone pengajian. Iku sok mben nyertai riko melok kabeh. Masih sampean tolak tetep melok. Karena amal perbuatan kita itulah yang diberikan oleh Allah untuk menyertai kita, untuk menolong kita. Ketika kita berhadapan dengan Qadi Rabbun Jalil, kita tidak bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Minta tolong kepada duit kita, minta tolong kepada pakaian kita, minta tolong kepada kendaraan kita, minta tolong kepada rumah kita. Nah, semua itulah yang nanti akan membantu kita bersaksi di hadapan Allah, menjawab berbagai macam pertanyaan yang tidak bisa lagi kita jawab dengan lisan kita. Seperti pada saat kita di dunia, itu kan lidah tidak bertulang. Jadi kadang-kadang bujuk barang ya rotok kuampang Pak Samsul. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin walanzian ladina sabaru ajrohum bi aksani makanu yakmalun. Semua yang ada di sisi Allah, berbagai macam perbuatan baik yang kita lakukan, itulah yang abadi. Sementara yang ada di sisi kita, ma indakum yang fadu, semuanya akan hilang, semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan meninggalkan kita. Dan Allah akan senantiasa memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang jauh lebih baik dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian pendengar radio acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah, karena hati itu merupakan persoalan yang sangat penting, maka Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah dibersihkan hatinya dulu. Rasulullah itu betul-betul maksum, terjaga, tidak ada satu dosa noda yang ada pada dirinya. Nah, kita sekalian harus senantiasa menjaga hati kita, mensucikan hati kita. Bagaimana caranya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Cara menjaga supaya hati kita ini bersih adalah dengan senantiasa mengingat Allah. Apa pintunya? Pintunya adalah menuntut ilmu. Jadi pintunya ngaji kayak gini, yang dapat membuat hati kita ini cerah, yang membuat hati kita ini tenang, yang membuat hati kita ini bahagia adalah hadir di tempat-tempat pengajian. Makanya saudara-saudaraku para pendengar radio Suara Giri, dimanapun Anda berada, ada yang di Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, ada yang di Pasuruan, ada yang di Probolinggo, ada yang di Malang, bahkan jauh-jauh dari Surabaya ada yang datang ke studio dari Sumengko Wringin Anom. Ini Gresik, tapi Gresik paling pojok kono ya. Cedak ini sememi. Surabaya tapi cedak ya. Subhanallah, semakin jauh panjenengan datang, pahala yang diberikan oleh Allah akan semakin banyak. Dan saat ini kebetulan di studio hujan ya, panjenengan tidak usah mikir apa-apa, itu anugerah. Hujan itu anugerah yang diberikan oleh Allah.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Itu luar biasa ya. Nanti kadang-kadang awak dewe ya Allah udan, padahal yang membutuhkan hujan itu luar biasa banyak, apalagi petani-petani sampai saya gitu durung iso tandur ya. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya hujan ini akan membuat panjenengan semakin kuat imannya kepada Allah, akan membuat pahala yang diberikan oleh Allah semakin besar. Inna min admil jaza bi admil bala ya. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah itu sangat bergantung pada pengorbanan kita. Sedekah 1000 karo sedekah 1.000 mosok podo. Kan gak podo Pak Samsul ya. Iya wong 1.000 ku luwih akeh. Sedekah 1.000 ya gak mungkin sama dengan yang sedekah 1 juta. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika di acara pengajian terus turun hujan, alhamdulillah. Aja kok langsung buyar ngebrit gak karu-karuan. Terus sandal elek jupuk sandal sing apik. Ah iki sing soro iki. Gak sido oleh ganjaran, boleh dosane malah ditumpuk-tumpuk dilimpahkan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah itu memberikan 4 mutiara kepada putra putri Adam. Arbaatun jawahiro fi jismi Adam. Al-awwal al-aql. Yang pertama kali mutiara yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian adalah akal. Yang kedua ad-din, agama. Yang ketiga al-haya, rasa malu karena senantiasa merasakan dilihat oleh Allah. Senantiasa merasakan di kiri kanan kita itu ada malaikat raqib atid yang mencatat, merekam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Bahkan Allah itu tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi ketika panjenengan mengikuti pengajian kayak gini khusyuk ya, Allah itu tahu. Ketika panjenengan ribut karepe dhewe perkara yo an krupuk ya, itu yo ngerti walah tibae regane wong iki yo sebesar krupuk. Gusti Allah ya ero. Ana Pak Numburi kae sing dicuwokel ngene Pak, cuwokel. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, mutiara yang diberikan oleh Gusti Allah itu amal soleh, al-amalus solihu, sikap yang baik. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan akal ini dengan sebaik-baiknya, kata Sayyidina Abu Bakar, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah siapa orang-orang yang menggunakan akalnya sebagai raja dan hawa nafsunya sebagai budak. Jadi perilaku Bapak Ibu sekalian dikendalikan oleh akal, akal sehat bahasanya sekarang gitu ya. Sebaliknya, wa wailun, celaka liman kana hawahu amiron wa akluhu asiron. Orang yang celaka itu kata Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja. Nah, orang-orang seperti ini ya biasanya gampang menilai orang lain jelek, ya gampang tersinggung, terus suudon, naudzubillahi min dzalik. Pokoknya akhlakul mazmumah, perilaku-perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang tercela, itu tandanya berarti kita dikendalikan oleh nafsu, ya. Yang dijadikan raja adalah nafsunya, otomatis ketika itu maka akalnya menjadi budak, mengikuti saja. Nah, orang-orang yang seperti itu akan celaka. Sudah terlalu banyak contoh di dunia ini ya. Ada seorang pejabat, ada seorang yang kaya, terjerembab ia, kayak Korun misalnya, karena nafsunya cinta harta, ia ditenggelamkan oleh Allah. Kayak Fir'aun misalnya, karena nafsunya pengen dihormati, pengen dihargai, menganggap dirinya sebagai Tuhan, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Kayak Namrud misalnya ya, dimatikan oleh Allah hanya dengan seekor nyamuk
yang menyerang telinga masuk ke otak sampai kepalanya sendiri dipukul dengan palu saking sakitnya karena dikerweki nyamuk tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan contoh-contoh. Belum di negeri kita ini, rekan-rekan, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan semuanya dengan seluruh keluarganya senantiasa diselamatkan oleh Allah. Para pendengar tidak menjadi orang-orang yang dikendalikan oleh nafsunya, karena inna nafsa la ammaratum bisu, ya, berlebihan mencintai harta benda maka menghalalkan, mencopet halal, mencuri halal, menyakiti tetangga halal, dan lain sebagainya. Itu yang akan mencelakakan, karena yang digunakan sebagai raja adalah nafsunya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, panjenengan, para pendengar yang rajin mengikuti pengajian itu, subhanallah, luar biasa. Orang-orang yang punya ilmu itu tidur saja lebih utama, ya. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Setan yang akan menggoda orang yang sholat. Ada orang yang sholat, setan nggak berani masuk ke dalam masjid itu. Kenapa? Karena di sebelahnya orang sholat itu ada seorang alim yang tidur. Jadi seorang alim, seorang yang berilmu tidur, itu jauh lebih ditakuti oleh setan ketimbang orang bodoh yang beribadah. Mautu alfi abidin jahilin qaimil laili wa shaimin nahari. Matinya 1000 orang bodoh, tahajud setiap malam, puasa setiap hari, ahwanun indallah, lebih ringan, dianggap enteng oleh Allah, mimmauti alimin basirin bihalalillah wa haramihi, dibandingkan dengan seorang kayak panjenengan ini yang ngerti ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya umroh, ilmunya sodako. Panjenengan ngerti, wafat itu jauh lebih mulia dibanding dengan 1000 orang bodoh sing sholate khusyuk, sing posone sak bendino tapi nggak punya ilmu. Ya, kuluman bi ghairi ilmin ya'malu ikmaluhu mardudatun la tuqbalu. Wong sing bodoh gak ngerti ngilmune, ngelakoni ibadah iku ibadahe ditolak oleh Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Al-qalam itu yang diciptakan pertama kali oleh Allah, au al-ilmu, ya. Jadi ilmu itu merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka ketika Bapak Ibu sekalian bersama-sama mengikuti kegiatan kayak gini, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian sedang menghargai mutiara yang diberikan oleh Allah. Yang 4 tadi, yang pertama akal, yang kedua adin, agama, yang ketiga al-haya, rasa malu untuk melakukan perbuatan yang melanggar syarak, dan yang keempat al-amalus sholihu, perbuatan yang baik. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Quran seperti binatang, bahkan lebih rendah. Maka Bapak Ibu sekalian syukuri. Bapak Ibu sekalian diundang oleh Allah ke sini, itu syukuri. Karena semuanya yang menggerakkan hati kita adalah Gusti Allah. Kanjeng Nabi itu mengingatkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi long life education, belajar sepanjang masa. Seharusnya semakin tua itu harus semakin gerengseng. Kadang-kadang ono sing ngomong, ha awakmu lho kayak penceramah, lapo ngaji bolak-balik wis tuwa lho ya. Wis tuwa iku tambah kudu kerep ngumpulno bekal. Betul? Karena nanti di sana
itu perjalanannya luar biasa jauh. Ya Abadarin, hei Abidar, jadidis safinata fa innal bahra amik wa khudzi zada kamilan fa inna safaro ba'id. Tambahi ilmu, tambahi bekalmu, melok ngaji, melok tahlilan, melok yasinan, melok solawatan, itu semuanya. Kenapa harus dilakukan? Fa inna safaro ba'id, karena perjalanan yang akan engkau tempuh itu panjang, tidak ada ukurannya. Kita sekalian itu sudah sering diingatkan, tapi kadang-kadang karena akal kita dikendalikan oleh nafsu, kita masih juga nggak sadar. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, dalam bentuk wajah yang cantik, yang gagah, dalam bentuk harta benda yang melimpah ruah, dalam bentuk apalagi jabatan dan lain sebagainya, itu nggak ada apa-apanya. Kul mata udunya qalil wal akhiratu khairun limanit taqo wala tudlamuna fatila. Di dunia ini kesenangan itu semakin hari kualitasnya semakin menurun. Ya misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika masih muda kan enak tenaganya luar biasa. Tapi kalau sudah tua itu banyak yang dikurangi. Kepengin wae gak wani, disugoi kepiting gak wani, dikei simping ora wani, disuguhi sate. Iya, ya ini karena semakin kenikmatan di dunia itu semakin hari akan semakin berkurang. Biyen ibu-ibu iki nome ya ayu-ayu biyen ya. Saiki wis gak patek jelas Pak Udin. Jadi seperti itulah kenikmatan di dunia. Makanya kul, katakan wahai Muhammad, mata udunya qalil, ya, berbagai macam kesenangan yang ada di dunia itu kecil. Wal akhiratu khairun limanit taqo, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa ini pintu masuknya melalui ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu sekalian yang datang di tempat ini, yang mendengarkan di acara ini, bersyukurlah, bersyukurlah. Paling tidak Bapak Ibu sekalian ini berada pada posisi yang kedua. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban. Lah, Bapak Ibu sekalian diperintah oleh Kanjeng Nabi, jadikan orang yang berilmu. Kalau tidak, orang yang menuntut ilmu, ya. Kalau tidak begitu, jadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalau tidak begitu, jadi orang yang mencintai ilmu. Jangan sampai jadi orang yang kelima, selain gak alim, gak gelem melok ngaji, gak gelem ngrungokno ngaji, gak seneng wong ngaji. Orang-orang yang seperti itu fatahlik, maka akan celaka dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berada di tempat ini, di majelis taklim, ketika ibu-ibu, bapak-bapak mendengarkan radio, maka malaikat-malaikat kita, malaikat-malaikat itu melindungi kita. Bapak Ibu sekalian, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon litolibil ilmi. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya, ya, sebagai tanda ridho terhadap kita sekalian. Bukan hanya itu, dalam riwayat yang lain memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekalian bisa senantiasa istiqomah menjaga supaya hati kita bersih, supaya hati kita ini disucikan oleh Allah. Dengan apa? Dengan mengikuti berbagai macam pengajian, kajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu insya Allah akan mulia di dunia dan di akhirat, menjadi penghuni surga.
sapa sing seneng zikir lan ngaji mongko uripe bakale mukti ana donyane gak kurang rizki sok nang akhirate mlebu swarga kumpul Kanjeng Nabi amin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi asani wa daraji Fatayyaji Rotal alamin ya uhailal judi wal karami jamaah iki pancen jamaah jempolan senajan ngantuk semangat melu pengajian iku tandane jamaah disayang pangeran donya akhirat kebak kelawan kemuliaan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi asani wa daraji adfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami mumpung ce urip ayo dulur sing sregep ngaji wong ora ngaji uripe bakale rugi ning donya gak sepiro akibate rugi akhirat kecemplung neraka selawase ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi asani wa barraji al-fatayyaji rotal alamin ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim fatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a asani wa daraji adfatayyaji rotal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.